Yuk kita mengenal lebih jauh tentang peer-to-peer lending. Apa itu peer-to-peer lending? Apa saja peer-to-peer lendingnya? Dan bagaimana caranya kita memilih yang aman? Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel kami, Cari Uang. Pada channel ini kita akan belajar tentang literasi keuangan, di mana kita akan mencari satu masalah, dua solusinya, tiga caranya bagaimana, dan bagaimana kaum rebahan bisa dapat duit. Nah, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, like, comment, and share. Salam cuan. Peer-to-peer lending ini adalah finansial teknologi, jadi platform yang dapat dijadikan alternatif untuk investasi dan sekaligus pendanaan. Jadi fintech peer-to-peer lending ini adalah platform online yang menyediakan fasilitas untuk pemilik dana untuk memberikan pinjaman secara langsung dengan return yang lebih tinggi, dan bagi peminjam bisa mengajukan kredit secara langsung dengan syarat yang lebih mudah dan proses lebih cepat. Jadi bedanya kalau dengan meminjam di bank, kalau Anda ke bank, Anda membawa agunan, kemudian dinilai agunannya berapa, kemudian yang disetujui berapa, dan kemudian akan mendapatkan potongan pinjaman Anda berdasarkan biaya administrasi dan yang lain-lain. Nah, kalau peer-to-peer lending, dia orang ke orang, pemberi pinjaman dan peminjam dipertemukan dalam satu platform online. Nah, itulah peer-to-peer lending fintech. Nah, di sini saya perlihatkan ya peraturan OJK nomor 77 tentang fintech lending atau peer-to-peer lending. Nah, ini Anda bisa baca sendiri ya. Nah, bagi Anda yang berinvestasi atau pemberi pinjamannya, investasi di peer-to-peer lending ini returnnya lebih tinggi jauh daripada Anda berinvestasi atau dimasukkan ke deposito. Ya. Nah, tergantung dengan bagaimana kita mengelolanya dan apa peer-to-peer lending yang kita pilih platformnya, maka bisa medium, bisa high, bisa very high risk. Nah, oleh karena itu pahami dulu risikonya, jangan sampai kita buta-buta menginvestasikan uang kita tanpa tahu tingkat dan jenis risiko yang kita hadapi. Keuntungan bagi pemberi pinjaman adalah mempermudah diversifikasi pendanaan sehingga kesempatan untuk meraih keuntungan juga lebih tinggi. Tetapi Anda harus pahami risikonya. Dana yang sudah dialokasikan oleh ke lender tidak bisa ditarik sembarang waktu oleh lender dan ada kemungkinan gagal bayar. Itu risikonya. Nah, kita harus tahu yang mana yang legal dan yang mana yang tidak. Caranya gimana? Lihat apakah ada izin OJK-nya. Setelah lihat ada logonya, jangan buru-buru percaya. Cek langsung di OJK apakah terdaftar atau tidak. Di deskripsi saya akan cantumkan nomor WA dari OJK. Penyelenggara fintech atau platform ini pertama kali diberi izin oleh OJK akan mendapatkan status terdaftar. Nah, setelah 1 tahun setelah mendapat tanda terdaftar, dia wajib mengajukan permohonan perizinan. Bila dia tidak mengajukan permohonan perizinan, maka fintech tersebut harus mengembalikan tanda terdaftarnya kepada OJK. Nah, kalau sudah mendapatkan lisensi berizin dari OJK, maka tidak akan memiliki masa kadaluarsa atas izin yang dimilikinya, tetapi tetap diawasi oleh OJK apakah terjadi penyelewengan atau tidak. Bila terjadi penyelewengan,
maka status berizin ini pun bisa dicabut oleh OJK. Jadi, bagaimana caranya kita memilih peer-to-peer lending yang mana yang kita akan mau ikuti untuk investasi? Kalau saya pribadi, saya pilih lihat profil risikonya bagaimana. Jangan karena iming-iming imbal hasilnya lebih besar 1 atau 2%, nanti uang kita malah hilang. Jadi prinsipnya kalau saya akan mencari fintech peer-to-peer lending yang satu dengan agunan, itu saya utamakan. Kalau ada agunan begini, Anda harus tahu semakin risikonya rendah, maka returnnya semakin tinggi. Nah, kalau tidak ada agunannya, biasanya returnnya lebih tinggi, tetapi profil risikonya juga jauh lebih tinggi. Yang kedua, apakah ada asuransi untuk dana kita atau tidak? Sekarang sudah banyak sekali fintech dengan asuransi. Jadi biasanya diasuransikan. Jadi kalau terjadi gagal bayar, maka uang kita masih bisa kembali melalui proses asuransi itu dan 90%. Nah, salah satu indikator yang kita bisa gunakan untuk memilih platform peer-to-peer lending adalah TKB 90. Mereka harus selalu ada TKB 90-nya. Makin tinggi TKB 90, maka makin bagus platform ini untuk mendiversifikasi pinjaman yang dia berikan. TKB 90 ini adalah tingkat keberhasilan bayar pada hari ke-90. Jadi jangan pernah memilih yang TKB 90-nya ini kecil ya. Kalau saya memilih yang lebih dari 97%. Gimana teman-teman? Sudah mengerti? Sekian dulu pembahasan dari kami. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kalau masih ada yang nggak ngerti, silahkan tanya di kolom komentar ya. Salam cuan!